Wabarakatuh. Selamat sore dan kembali semua. Jadi bagaimana diumumkan kita telah permintaan keterangan pada Densus 88 yang dihadiri oleh Brigjen Ferry, Win Siregar dan staf tadi ya, staf saya Pak Anam juga beberapa staf Komnas HAM, hampir 2 jam lebih ya, 2 jam lebih kita tadi kita bukti keterangan, bukti dokumen, macam. Nah, dari permintaan keterangan saja pertama kita apresiasi kita, dan jelaskan itu perhatian bahwa ini saja itu penegakan hukum itu yang terjadi. Jadi setelah ini Pak Staf Queen Gregar akan poin-poin disampaikan baik yang langsung di sini maupun yang online. Silakan saja kan apa yang saya kira demikian buka dari saya. Selanjutnya eh, dalam saya silakan Pak Anam dan Pak Afif. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berarti rekan dari Kompolnas, rekan media, dan rekan-rekan 88. Pada hari ini kita sangat berterima kasih baik Nas dari Komnas HAM, Datangan kami adalah untuk memberikan catatan baik nanti ya dalam konteks penjelasan tersebut kami menjelaskan hal hal HAM sama status tersangka maupun dan kur. Nah, eh, yang pertama sebelum membuka
keterangan hukum 2022. Memang kita menunjukkan bahwa harapan besar, namun kita melihat bahwa tren semakin ke sini, perlawanan dari para pelaku itu semakin menurun. Tentu hal ini menunjukkan betapa proses penegakan hukum yang semakin humanis yang dilakukan oleh Densus 88 menjadi semakin efektif. Karena tujuan dari penangkapan-penangkapan atau penegakan hukum tersebut adalah proses deradikalisasi. Proses deradikalisasi, di mana kita menginginkan mereka-mereka yang telah ditangkap tersebut dapat direintegrasi kembali, diedukasi untuk bergabung kembali dan menjadi bagian dari kita semua, dari NKRI, dari masyarakat Indonesia. Nah, ini sengaja kita perlu ungkapkan bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Densus ini menunjukkan kinerja yang semakin efektif dan humanis dalam pelaksanaan tugas. Nah, tentu hal ini tidak terlepas dari advice ya, pemberian apa istilahnya, petunjuk saran ya, teknis dari pihak-pihak pengawas eksternal seperti Komnas HAM, Kompolnas yang selalu mendampingi kita dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Tentu tindak pidana terorisme ini adalah musuh kita bersama, sehingga kami sangat mengharapkan seluruh elemen masyarakat, komponen-komponen bangsa semua ikut bersatu untuk melawan radikalisme dan terorisme. Untuk dari kami cukup segitu, Pak Khalil. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Anam dari Komnas HAM. Untuk selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan kami silakan setelah beliau menjelaskan. Terima kasih. Oke. Ya, ya, yang pertama-tama memang kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Densus. Sebenarnya pemanggilan ini surat sudah kami siapkan, ya, sudah mau kita layangkan, tapi ternyata respon dari teman-teman Densus lebih cepat daripada surat yang dilayangkan, sehingga memang skema ini adalah skema proaktif gitu, sehingga kami memang menghargai skema proaktif dari teman-teman Densus. Itu yang pertama. Yang kedua, memang selama proses itu hampir 2,5 jam gitu kita ngomong soal bagaimana konstruksi peristiwanya. Jadi konstruksi peristiwa ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah memang terkait apakah betul dokter tersebut sudah menjadi tersangka terorisme dan apa alasannya. Jadi kami dikasih hampir semua gambaran, relasi-relasi, aktivitas dan sebagainya. Tidak bisa kita sebutkan di sini karena itu memang masih proses penegakan hukum dan sifatnya memang informasi yang sangat terbatas kecuali untuk kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Jadi kita dikasih background itu semua, meyakinkan kami bahwa apakah betul proses menjadikan tersangka itu dan background bagaimana keterlibatan almarhum ini sebagai anggota teroris, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi dijelaskan hubungannya ini, bahkan ditarik rentang waktu yang cukup lama. Jadi rentang waktunya lebih dari 3 tahun, gitu ya. Jadi informasinya itu berangkat lebih dari 3 tahun aktivitas-aktivitasnya. Yang kedua, sebenarnya peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak berdiri sendiri. Ada beberapa orang di saat yang bersamaan, karena satu peristiwa dinilai peristiwa yang memang diyakini oleh teman-teman Densus sebagai peristiwa hak asasi manusia, ya peristiwa terorisme itu peristiwanya
diangkat, habis itu ada penegakan hukum. Jadi penegakan hukum dalam konteks Dr. Sunardi itu tidak hanya dia sendiri, tapi ada yang lain di saat bersamaan. Inisialnya AD, lokasinya di Jakarta. Jadi itu sebenarnya peristiwa yang rangkaian gitu ya Pak ya. Jadi memang tidak hanya berdiri sendiri. Nah, yang berikutnya adalah kami juga dikasih gambaran cukup detail juga bagaimana peristiwa pas hari H. Jadi peristiwa hari H ini yang sedang jadi cukup, misalnya persis seperti yang ditanyakan kepada publik, kok ditembak, kok ini orang cacat ya diperlakukan seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Nah kami juga uji di pertanyaan tadi, makanya agak lama. Termasuk kami juga minta bukti-buktinya mana. Nah bukti-buktinya kami juga ditunjukin beberapa dokumen yang nggak bisa kita sebutkan. Terus ada juga rekaman CCTV yang diperoleh oleh teman-teman Densus yang nanti bisa kita putar. Nah itu tadi kami minta ke teman-teman Densus, boleh nggak ini video ini untuk ditayangkan? Apakah ini mengganggu penegakan hukum berikutnya atau enggak? Ya setelah teman-teman Densus berkonsultasi dengan pimpinan dan sebagainya dibolehkan, dan kami terima kasih untuk itu. Sehingga memang publik bisa melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di hari-hari itu. Jadi nanti kita akan tayangkan. Nah, yang berikutnya adalah komitmen kita bersama, persis seperti yang tadi dijelaskan bahwa sebenarnya komunikasi kami dengan Densus itu tidak hanya soal kasus Sunardi ini, banyak kasus yang lain. Salah satu yang selalu kita ingatkan dan diterima baik dan dilaksanakan baik oleh teman-teman Densus adalah ayo meletakkan bahwa kejahatan terorisme ini memang nggak bisa semata-mata ditangani dengan penindakan sampai meninggal dunia gitu. Jadi karena ini memang kejahatan sifatnya pemikiran dan sebagainya, makanya program deradikalisasi. Makanya memang angkanya turun dia. Jadi kalau ditanya data di Komnas HAM bagaimana soal terorisme, angka penangkapan gede, tapi angka kekerasannya mengecil. Jadi memang yang ditekankan adalah menangkap orang, terus di proses hukum, terus dimasukkan kepada program deradikalisasi sampai tuntas begitu. Bahkan tadi Pak Kadensus juga mohon maaf nggak bisa datang, diwakili oleh teman-teman. Awalnya beliau berkomitmen, tapi karena ada program deradikalisasi yang beliau jalankan di satu tempat dengan beberapa napiter, puluhan napiter, makanya nggak bisa datang. Nah, jadi itu yang terjadi. Saya nggak akan banyak cerita, kita akan tonton bersama-sama videonya. Udah siap nggak videonya? Ini bagian saja, tapi ini bagian yang penting. Bisa dimiliki. Dimulai dari awal. Oke. Gak ada suaranya. CCTV gak ada suara. Gak bisa berhenti. Oke. Ini yang tadi dalam penjelasan. Jadi mundur sedikit. Ini ya bisa tektok aja ya, gitu ya. Mundur sedikit. Lagi. Oke, kok. Stop. Nah, kan memang kita banyak dari berbagai informasi kita bilang apa buktinya ada anggota yang ada di double kabin. Nah, ini yang ditunjukkan sejak awal. Jadi ini proses awalnya yang ini double kabin Pak Yang dikendarai Dr. Sunardi. Dr. Sunardi yang awalnya memang nggak ada petugas. Ini masih dalam dipastikan bahwa itu betul Dr. Sunardi, masih ini antara surveillance sama penegakan hukum nipis sekali ya proses perubahannya. Lanjut. Ini mulai ditunjukin. Kami tadi dijelasin agak detail ini, menurut saya perlu kami sampaikan. Mundur dikit. Agak kelihatan. Agak mundur jauh dikit biar kelihatan. Ini maksudnya di titik ini ada dua orang yang di double kabin, yang sudah masuk di double kabin itulah yang anggotanya.
Mundur lagi. Terus nanti setelah ini ada lagi. Yang dari sisi utara itu lebih jelas. Nah, ini kan sama nih. Nah, tuh. Mundur dikit lagi ini dia. Wah. Nah, ini ada dua orang. Dua orang di sini lah, dua orang petugas itu. Jadi awalnya memang nggak ada petugasnya. Terus habis itu ini karena cepat juga nih ininya. Frame-nya cepat, Pak. Iya. Belum Aslinya original ya. mundur dikit aja. Terus kelihatan. Ini dua orang polisi. Jadi setelah diperingatkan, disuruh berhenti dan sebagainya, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Diperingatkan, suruh berhenti dan sebagainya, dicegat begini sama petugas. Habis itu tetap dia mau dikasih tembakan peringatan. Setelah turun ditunjukin bahwa dia polisi, tetap jalan. Disitulah ada tabrak pertama ya. Nabrak pertama petugas. Akhirnya petugas yang turun dari mobil petugas Innova naik ke kabin. Itu ada fotonya. Lanjut coba. Terus itu bicara cukup kencang. Nggak cukup kencang, kayaknya kencang banget tuh. Terus saja. Nggak kelihatan di sini. Oh itu ada dua, tapi kelihatan kencangnya sekali. Ini dipepet ini, tapi tetap aja disuruh berhenti nggak mau. Nanti yang di sampingnya lebih jelas. Ini batas tol, jalan aspal. Ini jalan itu tanahnya kayak di bahu jalan kalau di tol. Lanjut, ini ada yang lebih jelas, tapi tetap nggak mau berhenti. Nah, ini lebih kelihatan, ini di sisi yang lain, ini tanah, ini jalan aspal. Lanjut. Nah, ini yang mulai serempet-serempetan, ini sampai muncul percikan api. Coba, mana di gambar percikan api? Itu di bawah itu, Pak. Nih, stop. Ini tadi ini serempetan sampai muncul percikan api, tidak mau berhenti. Lanjut. Oke. Jadi itu proses kejar-kejarannya, proses kalau kami tadi dijelaskan oleh teman-teman Densus, ini penjelasan dari teman-teman Densus, videonya kayak begitu, ya. Tadi juga dijelasin agak detail dengan dokumen-dokumen yang lain, jaringan dan sebagainya. Tapi pada pokoknya itu yang betul, misalnya ada dua petugas yang ada di dodol kabin dan sebagainya, itulah videonya. Jadi kita namanya video juga susah mau kita komentari gimana faktanya begitu, termasuk juga ada percikan api dan sebagainya. Jadi kami ditunjukkan semua dalam proses tadi, termasuk juga bagaimana kronologi tembakan. Jadi tembakan ada berapa kali tadi? 9 kali. Jadi ada tembakan 9 kali, 1 kali di bawah. Ketika memang peringatan dihentikan, yang di situ ditunjukkan bahwa dia polisi, surat penangkapan gitu ya. Habis itu dia mau kabur, kasih tembakan peringatan pertama. Terus petugasnya naik ke double kabin, disuruh berhenti juga nggak berhenti, kasih peringatan lagi. Tembakan udara ya, 2 kali, nggak berhenti, nembak sebelah kiri bangku. Itu kan sendirian, kalau supirnya sebelah kanan, yang kosong sebelah kiri, itu juga ditembak dari atas, juga nggak berhenti. Baru tembak berikutnya, tembak tangan nggak berhenti, tembak
bahu kaki nggak berhenti, baru tembak punggung badan. Itu nggak berhenti. Itu yang pertama. Terus akhirnya nabrak buk itu. Yang kedua dalam proses ini yang juga penting, tidak ada otopsi, gitu ya. Nah, kenapa nggak ada otopsi? Karena diminta oleh keluarganya tidak perlu ada otopsi. Itu Pak ya. Nah, kurang lebih itu. Jadi tadi kami juga ngobrol, ini boleh nggak ditayangkan gitu untuk teman-teman media, untuk publik kita semua, ngobrol agak panjang, hanya dibolehkan. Tapi keterangan yang didapat oleh Komnas HAM lebih detail, lebih banyak. Mungkin itu dari Komnas HAM kurang lebih yang kami dapatkan. Kalau Pak Ibn mau menambahkan, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Untuk pengajaran itu dari jalan apa sampai jalan apa ya Pak ya? Terus sama dokumen yang dibawa mungkin yang memperkuat bahwa si napi teroris, dokumen apa sih Pak yang dibawa? Kalau nama jalan saya tidak hafal persis ya, tapi nanti bisa ditunjukkan di sana ya, dari mulai pertigaan yang tadi di video itu, kemudian jalan-jalan yang lainnya, nama-namanya nanti bisa kita share ke pihak Tempo ya. Kemudian untuk dokumen karena ini masih terkait dengan pembuktian penegakan hukum, kami sudah tunjukkan dan berikan kepada Komnas HAM. Komnas HAM sudah memeriksa dan kami menyerahkan nanti sepenuhnya dari pihak Komnas HAM. Jadi kami tidak bisa bilang dokumen-dokumen apa ya, itu ya untuk sementara. Pak, yang ingin tanya, saya tuh dari Detikkom mau tanya, ini kan publik tahu kalau Dr. Sunardi ini dalam keadaan cacat ya. Apa tim Densus atau Komnas sudah mengantongi rekam medis kalau beliau itu beneran dalam keadaan cacat? Oke. Ya, tadi itu juga bagian yang kami tanyakan kepada teman-teman Densus, dan dijawabnya di samping kami dikasih penjelasan, kami juga dikasih video bagaimana aktivitas dari dokter Sunardi ini di sebuah tempat yang itu menunjukkan bahwa betul memang dia menggunakan tongkat misalnya, tapi ya masih berfungsi. Satu. Yang kedua, kami juga ditunjukkan satu dokumen yang bagaimana dia berhubungan dengan mobilnya. Kan itu kan bukan mobil yang pendek, kalau sedan kan lebih pendek, lebih gampang gitu. Tapi itu juga tetap mobil, persis seperti mobil itu. Tapi bagaimana dia menunjukkan bahwa itu masuk ke mobil itu dan sebagainya. Dan juga dikasih keterangan Manual. Double cabin manual. Double cabin manual. Jadi memang apakah yang diidentifikasi sebagai kecacatan itu mempengaruhi bagaimana dia menjalankan mobilnya? Kayaknya tidak. Kalau di foto, di video juga keterangan yang kami peroleh dari teman-teman Densus dari berbagai sumbernya mengatakan itu nggak terlalu pengaruh. Dan memang buktinya bisa menjalankan itu. Tadi ada video yang ya kalau video kan nggak bisa kita katakan ya kayak begitu fakta yang di videonya. Nah, yang soal dokumen, jadi gini, tadi kami dijelaskan seperti yang kami jelaskan tadi. Pertanyaan pertama, ini apa dasarnya kok jadi tersangka, apakah betul teroris dan sebagainya. Kami dijelasin mulai dari bagaimana melihat dan memonitoring almarhum ini dengan sebuah organisasi, ya organisasinya HASI seperti yang juga salah satunya ini yang beredar di publik kami juga tanyakan, termasuk juga kalau ini kami cek sendiri juga dan juga dijelasin sama teman-teman Densus yang termasuk keputusan dari UN Security Council gitu yang melis organisasi-organisasi yang menurut keputusan tersebut menjadi bagian dari organisasi teroris. Itu juga kami cek dan kami tadi juga mendapatkan penjelasan sampai pada titik kapan mereka pertemuan memutuskan melakukan penindakan hukum dan sebagainya, kapan rapatnya, apa dokumennya, apa LP-nya dan sebagainya kami juga dijelasin. Makanya termasuk juga bahwa ini satu peristiwa gitu. Makanya yang terkait peristiwa ini tidak hanya Dr. Sunardi, tapi ada satu orang lain inisialnya AD yang ditangkap di Jakarta. Jadi begitu.
Jadi lumayan detail. Kalau tanya apa dokumennya, boleh nggak dibuka? Pasti tidak boleh dibuka karena ini untuk kepentingan penegakan hukum dan kami ditunjukkan karena ada komitmen itu. Kami hanya ditunjukkan tapi tidak boleh memiliki. Nah, kami juga nggak mau masuk di situ karena takut merusak penegakan hukumnya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Yuk. Penegasan saja berarti apakah Komnas HAM dalam hal ini sudah menyimpulkan apakah ada potensi pelanggaran prosedur pada peristiwa tersebut? Apakah ada pemeriksaan lanjutan setelah dari Komnas HAM setelah mendapat keterangan dari Densus? Oke. Tadi yang belakang sama nggak pertanyaan? Oh, satu hati. Iya. Yang pertama memang kebutuhan kami di Komnas HAM terkait berbagai informasi itu, kenapa kok ada ini orang dituduh sebagai teroris, kenapa kok dinaikin jadi tersangka, bagaimana prosesnya, proses hukumnya ya, sampai proses hari-harinya, sampai yang kejar-kejaran dan sebagainya, sampai kita juga ditunjukin videonya. Saya kira, kami kira dalam proses ini kami mengapresiasi teman-teman Densus yang terbuka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah ada potensi pelanggaran hak asasi manusia? Kami akan dalami. Tapi saya kira dengan keterbukaan kayak begitu, dengan ya sampai ditunjukin video ini kan video baru muncul di Komnas kan? Saya kira itu modalitas yang sangat baik untuk mengukur apakah ada pelanggaran HAM ataukah tidak. Nah, yang ketiga, apakah kita akan mendalami berbagai isu yang lain terkait peristiwa ini? Awal-awal kami memang dikontak oleh teman-teman seprofesinya dengan almarhum, ya, yang juga dari ID Surakarta, yang katanya juga mau kesini dan sebagainya, memberikan informasi dan sebagainya. Nah, kami tunggu itu sampai hari ini belum. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perlu kami datang ke lokasi dan sebagainya? Kami akan cek. Gitu ya, kami akan dalami uji. Tapi kalau udah, kami ini kan kalau kita lihat video itu kan, apalagi ini bukan videonya Densus, ini videonya CCTV ya, publik itu, karena kami tanya tadi ini Densus pasang CCTV itu punya orang lain, ini punya orang lain yang tidak di publik itu, makanya diminta macam-macam sumber videonya. Nah, gitu. Dari online apa? Mbak Erwin, halo, selamat sore, kedengeran saya suara? Iya, saya Erwin dari Majalah Gatra ini mau nanya kepada Densus 88. Pertama, sebenarnya apa saja di dalam penetapan tersangka Sunardi kan boleh spesifik dijelaskan nggak Pak? Terus yang kedua, gimana sih memastikan bahwa tindakan yang dilakukan Densus 88 itu lawful killing atau unlawful? Sebenarnya apa SOP dan parameter dari tugas dan perpur itu? Nah, yang ketiga mungkin bisa dijelaskan Pak buat backgroundnya sepak terjang Sunardi ini, dan apakah Densus juga menyelidiki pesantren Ulul Albab itu Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertama, dokumen-dokumen apa saja ya, paling tidak saya akan beberapa upaya. Jadi beberapa berita acara pemeriksaan dari tersangka-tersangka sebelumnya yang menyebutkan nama dan organisasi yang bersangkutan itu sudah kita tunjukkan ya, di bagian mana, dan sebagiannya sudah ditindaklanjuti dengan vonis yang bersifat ingkrah terhadap tersangka yang sebelumnya. Ini salah satunya. Mungkin kita tidak bisa berikan semua, tapi saya yakinkan bahwa jumlah napi teroris dan tersangka yang menyebutkan itu tidak satu, lebih dari satu, dan jumlahnya cukup kuat sehingga diyakini oleh penyidik bahwa keterangan itu, apalagi itu sudah bersifat vonis yang ingkrah di pengadilan, sehingga digunakan sebagai alat bukti dan dokumen yang mendukung keputusan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka tindak pidana terorisme. Terus yang kedua,
kita menjamin bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh petugas Densus telah mengikuti prosedur yang dilatihkan, didrill terhadap mereka melalui langkah-langkah mekanisme penegakan hukum yang sudah diikuti oleh petugas yang dilibatkan dalam operasi atau dalam kegiatan ini. Ya. Jadi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan yang bereskalasi itu sudah dilakukan oleh mereka. Kemudian bagaimana penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dengan yang dihadapkan kepada situasi di mana membahayakan jiwa petugas dan masyarakat itu sudah dipenuhi oleh mereka. Sehingga kita dari kami selaku institusi yang mengawaki atau yang mengawasi anggota-anggota kami yang melakukan tindakan akan melakukan pengecekan juga. Tapi sejauh ini kita yakin bahwa semua tindakan tersebut telah mengikuti prosedur yang diberikan kepada mereka. Yang ketiga dari mereka mungkin yang oh ya, saya kira untuk statement seperti yang pertanyaan ketiga, apakah melakukan pendalaman terhadap orang lain atau institusi lain itu tidak bisa kita jawab di sini karena nanti itu ada batasannya untuk kita kecualikan dalam pemberian keterangan dalam press release seperti ini. Oke. Ada lagi? Teman-teman ada lagi kan? Cukup ya, mungkin saya kasih beberapa foto kali ya. Bisa ditunjukkan aja fotonya. Nah, diterangkan. Ini adalah kondisi akhir mobil. Ini adalah kondisi akhir mobil tersangka. Ya, seperti ini. Ya, setelah serempetan dan akhirnya menabrak box dan beberapa kali menabrak kendaraan lain. Ya, ada mobil, ada juga sepeda motor. Ya. Itu saya kira gambaran dari kecepatan dan benturan yang dialami oleh mobil ini bisa kita lihat dari gambar ini. Kemudian ini adalah beberapa kendaraan yang ditabrak oleh yang bersangkutan, ya. Ini ada Innova ini. Mohon maaf, ini nanti kalau boleh nomor polisinya tolong diberikan ya. Semuanya ya, maaf. Ini tadi kita lupa Pak, harusnya kita berikan. Maaf. Terus sepeda motor sudah. Nah, ini adalah kondisi dua anggota kita yang tadi di atas kap kendaraan, yang satu dua-duanya masih dirawat, yang ini luka di bagian kepala karena terbentur dengan bagian kendaraan. Kalau yang satu lagi juga sama, ya sekarang dalam perawatan keduanya. Yang satu ini yang agak lumayan parah, masih menderita sesak nafas sampai dengan sekarang dan masih dalam perawatan. Saya kira cukup lah untuk kita. Terima kasih banyak kan. Cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.